Halo guys, kembali lagi nih bersama Vinemax Review. Di penghujung tahun, Vimin mau kasih review film yang baru aja tayang seminggu lalu, yaitu Don't Look Up. Film yang diisi dengan banyak aktor keren kayak Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet, Meryl Streep, sampai Cate Blanchett. Bahkan bintang cameo-nya pun apik banget, yaitu ada Ariana Grande dan juga Chris Evans. Film ini termasuk drama komedi satir tentang kehancuran dunia dan berdurasi sekitar 2,5 jam. Film ini banyak banget dapat penghargaan loh guys, emang bener-bener film bagus sih. BTW guys, sebelum masuk ke jalan cerita, Vimin mau ingetin kalau konten ini full dengan spoiler. Jadi ada baiknya tonton filmnya terlebih dahulu ya. Happy watching, roll, and enjoy. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Kate yang diperankan oleh Jennifer Lawrence dan sedang memeriksa sesuatu di layar. Dia terlihat gembira, teman-temannya pun ikut bergabung untuk merayakan. Mereka adalah para mahasiswa Universitas Nasional Michigan yang sedang riset dan menemukan sebuah komet. Scene dilanjutkan dengan Dr. Mindy Randall yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang menjelaskan tentang jarak komet dan posisi relatif komet dari bumi. Lalu Mindy menyadari ada sesuatu yang salah. Ia pun meminta semuanya pergi kecuali Kate dan menelepon pusat antariksa Kennedy. Ternyata komet yang Kate temukan selebar 5-10 km dan menurut perhitungan akan menabrak bumi pada waktu 6 bulan dan 14 hari lagi. Sebuah komet yang cukup besar untuk membuat kepunahan massal. Mereka langsung dibawa ke pangkalan AU untuk diterbangkan ke istana presiden buat ngejelasin komet tersebut. Mereka panik dan sepanjang perjalanan cuma bilang, "This can't be happening." Sampai di istana presiden mereka masih panik dan Kate muntah di tong sampah. Mereka nunggu berjam-jam buat jelasin ke presiden sampai malam. Padahal katanya cuma disuruh nunggu 5 menit aja. Ujung-ujungnya mereka disuruh pulang dan nginep di hotel. I've got Kate as well. Oh, perfect. Thank you. Here's a 20. That changed? No. The guard duty. Where do I pay for these? It's free. Really? Yes, it's the White House. The snacks are free. Charged us for the snacks, but they're free. It's not looking like it's going to happen tonight. We're going to put you up in a hotel somewhere. Excuse me, does the president know why we're here? Akhirnya keesokan harinya mereka ketemu Presiden Orland dan diperankan oleh Meryl Streep. Mereka dikasih waktu untuk ngejelasin gak lebih dari 20 menit. Dr. Mindy yang panik jelasin sambil gugup dan gemeteran. Yang ngeselinnya presiden dan stafnya menyempelekan penjelasan dari Dr. Mindy. Respon presiden sesantai itu guys, dan cuma demi kepentingan pemilu yang sebentar lagi akan diadakan, hal ini tidak perlu dihebohkan katanya. Gila, egois banget gak sih alasannya? Mendengar hal itu, Kate kesal dan marah. I'm sorry, I'm just trying to... This comet is what we call a planet killer. But it isn't potentially going to happen. 99.78% to be exact. 20%, and let's move on. We must act now. Oh, hey, all right. Gotta get out of here. This place is a friction. Scene berikutnya menampilkan Peter yang lagi demo live aplikasi Bashleaf, perusahaan besar dari dunia teknologi. Asistennya nunjukin data komet ke Peter setelah selesai acara. Terus entah kenapa Peter malah kelihatan seneng. Di sisi lain, Kate dan Mindy berusaha penuh ke berbagai media untuk ngasih tahu tentang komet mematikan ini. Sumpah ya guys, makin ribet ini perkara komet. Akhirnya mereka pun dijadwalkan untuk live di suatu media dan memberitakan perihal komet mematikan ini. Dr. Mindy panik habis-habisan. Di depan cermin dia ngoceh ular melingkar di pagar berkali-kali sambil minum obat penenang. You are here now. Di ruang tunggu mereka nunggu bareng Riley Bina yang diperankan oleh Ariana Grande, seorang penyanyi sukses yang viral terkait putusnya hubungan percintaannya dengan rapper terkenal. Kejadian ini langsung proses ke aplikasi Bashleaf dan ngasih notifikasi ke HP orang-orang yang pakai aplikasi ini. Agak serem ya cara kerja smartphone-nya. Pas Mindy dan Kate tampil, komet mereka dibuat jadi jokes dan dianggap gak serius oleh orang-orang, termasuk pembawa acaranya, Jack dan Brie yang diperankan oleh Tyler Perry dan Cate Blanchett. Kate pun ngamuk, dan ini scene yang benar-benar sangat menguras emosi. Being clear? The entire planet is about to be destroyed. You know, just something we do around here. You know, we just keep the bad news light. Maybe it's supposed to be terrifying.
when we're all 100% for sure gonna fucking die? My brother has bipolar disorder, so... Setelah kejadian tersebut, meme pas Kate lagi ngamuk pun bertebaran dan ngeselinnya lagi, pacarnya Kate tulis berita buruk tentang Kate untuk ngambil kesempatan buat viral. Paginya berita tentang skandal presiden yang kirim foto senonoh keselingkuhannya langsung jadi viral. Dan FBI gercep nangkep Kate, Mindy dan dokter dari NASA yang bantu mereka dari awal, yaitu Teddy. Ternyata presiden yang nyuruh FBI buat nangkep mereka. Dan dia setuju menindaklanjuti masalah komet buat benerin citra dia di depan masyarakat. Presiden langsung bikin siaran langsung darurat dan bilang kalau dia udah nyiapin tindakan buat komet ini. Salah satunya nunjuk pemimpin buat menjalankan misi komet. Scene dilanjutkan dengan keadaan dunia yang kacau, saham anjlok, presiden pun kembali terpilih, sosial media ramai membicarakan masalah komet dan mulai ditanggapi dengan serius. By the way, si Mindy juga selingkuh sama si Brie. Dia jadi lupa diri dan malah terus-terusan tampil di acara TV. Hari peluncuran tiba, semua dunia menyaksikan dan diliputi oleh berbagai media dari berbagai negara. Misi mereka sukses untuk meluncurkan misil ke angkasa. Semua bertepuk tangan bahagia. Tapi saat mereka lagi berbahagia, para roket kembali berbalik ke bumi. Ternyata Peter dan Presiden ngebatalin misi dan bikin rapat darurat karena komet yang akan nabrak bumi bisa menghasilkan berbagai bahan buat pembuatan ponsel dan komputer senilai puluhan triliun dolar. Gila nggak tuh? Tapi si Peter punya rencana kalau komet itu akan diledakkan di angkasa dan jatuh jadi serpihan kecil yang katanya nggak akan membahayakan bumi. Di bar, Kate, Mindy, dan Dr. Teddy lagi bahas betapa gilanya pemerintah. Kate nggak sengaja berteriak dan masyarakat jadi tahu niat busuk Presiden dan Peter. Akhirnya terjadi kekacauan di mana-mana. Kate pun ditangkap dan buat perjanjian nggak boleh tampil di media manapun. Mindy juga akhirnya ketahuan sama istrinya kalau dia selingkuh. Kate sekarang kerja di supermarket dan ketemu Quentin yang diperankan oleh Timothy Chalamet. Ternyata Quentin dan teman-temannya fans berat Kate dan ngajak dia buat nongkrong bareng. Dan akhirnya Kate dan Quentin pun berkencan. Di Bash, Mindy udah mulai mempertanyakan niat Peter karena banyak orang yang dipecat saat mempertanyakan masalah misi. Mindy pun mulai muak dengan segala macam politik dan ungkapin semua kebenarannya sambil ngamuk. Mindy pun disingkirkan sama seperti Kate. So could you please help us out here? Certainly is a comet. All right. The peer review process is absolutely essential. If it is going gangbusters. And listen, full disclosure, I bought as many shares. That's right. That's right. Dr. Randall, you sure you're okay? You want to? Don't cut away. Let me say something. Well, you came to the right place because on this show we like to say things. I'm sorry, but not everything needs to sound so goddamn clever or... There is a huge comet headed towards Earth. I mean, for God's sakes, we took a fucking picture of it. Comet the size of Mount Everest is not a fucking good thing. We should have deflected this comet when we had the fucking chance, but we didn't do it. I'm just telling you the fucking truth. I think right, well, the President of the United States is fucking lying. And I think we're all gonna die. Saat Kate dan Quentin lagi memadu kasih, Kate ngeliat kometnya udah semakin dekat ke bumi. Mindy juga lihat dan dia ngasih tahu orang-orang untuk look up dan lihat ke langit. Hashtag look up pun bermunculan, tapi Presiden gak mau kalah dan mulai bikin hashtag tandingan yaitu don't look up. Mereka saling bertentangan. Akhirnya hari misi dari Bash pun tiba. Mereka meluncurkan misil robot untuk memecahkan komet raksasa tersebut. Orang-orang yang nonton mulai berdoa. Di lain sisi, setelah berbelanja untuk makan malam bersama di rumah Mindy, Kate dan lainnya pulang ke rumah Mindy. Teddy juga datang dan ikut membantu mereka memasak dan nyiapin makan malam. Mindy juga matiin TV dan udah gak peduli sama misil dan komet. Dia cuma mau menikmati makan malam bersama orang yang dia cintai. Dan tepat seperti kekhawatiran Kate dan Mindy, misi Bash dari Presiden dan Peter gagal total dan mereka kabur. Akhirnya terjadi kepanikan dan semua orang pergi. Karena merasa bersalah, Presiden nelpon Mindy dan ngajak dia naik pesawat yang mampu menampung 2.000 orang untuk keluar angkasa. Namun Mindy gak mau dan lebih memilih bersama keluarganya. Mereka berdoa dan saling berterima kasih karena udah berusaha. Dunia juga udah mulai tahu kalau mereka akan mati dan semua bersuka cita, berpesta, berdoa, marah, bunuh diri,
berusaha melawan dan benar-benar kacau balau. Di rumah Mindy, mereka semua saling bergandengan dan terus berbicara seolah-olah nggak ada Comet. Padahal sebenarnya mereka takut dan bahkan gemeteran. Mindy juga cuma bilang, We really did have everything, didn't we? dan film berakhir dengan komet yang menabrak bumi dan memusnahkan semua umat manusia. Tapi tunggu dulu nih guys, ternyata ada scene tambahan. Scene tambahannya adalah ketika dunia sudah 22.000 tahun kemudian. Pesawat Presiden dan Peter, masih inget kan yang tadi bawa 2.000 orang dari bumi? Ternyata mereka berhasil mendarat di sebuah planet. Mereka pun happy, sampai akhirnya Presiden dimakan sama salah satu binatang. Rasain tuh. Don't Look Up berhasil menjadi film drama dengan genre komedi yang satir sekaligus menakutkan. Gimana enggak? Mereka benar-benar menampilkan kehidupan dunia yang relate banget dengan keseharian kita. Ketika ada kebenaran namun ditolak dan berbagai teori konspirasi bermunculan, memecah belah manusia. Dan terlebih lagi, kengerian dari sosial media dan kerakusan manusia. Setiap aktor memerankan karakternya dengan baik dan benar-benar ngebuat penonton marah. Apalagi presidennya, keselnya pakai banget. Don't Look Up menjadi film akhir tahun yang wajib banget ditonton. Kalian udah nonton belum? Yuk komen di bawah guys. Terima kasih sudah menonton film ini. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Cinemax Review, your review mat.